Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat dengan Cak Ndon. Ya, malam-malam begini digunakan untuk mengkaji satu persatu ayat-ayatnya Allah. Ya, saya terpaksa harus menggunakan terjemahan ini. Saya sendiri nggak mahir tentang Al-Quran. Ya maaf, yang kemarin-kemarin kalau menjelaskan ada salahnya ya maaf. Itu sekedar ya orang bodoh ini memahami Al-Quran sebatas yang ada di sini, di diri ini. Kalau tentang dasar-dasar pertemuan dengan Tuhan itu saya cukupkan di situ. Ya, sekarang sindiran-sindiran orang yang apakah ada enggak sindiran-sindiran di Al-Quran tentang orang-orang yang tidak yakin dengan pertemuan dengan Tuhan. Nah, Tuhan sendiri ternyata yang membuat bahasa di Al-Quran. Sindiran-sindiran kepada ya kita, kepada sahabat-sahabat semua. Tapi di sini kita ambil dari sisi positifnya aja. Tuhan kenapa berkata seperti itu di Al-Quran. Tapi ayo kita kaji bareng-bareng lagi. Oke, sahabat, coba saya baca satu, dibuka. Mungkin ada yang kepingin buka Al-Quran, silakan. Sekarang ini saya akan membaca satu ayat di surat Ar-Rum, ya, ayat 8. Nah, saya beri kesempatan untuk membuka para sahabat. Saya juga menunggu sambil merokok. Ya, lagi-lagi saya harus merokok biar lebih tenang, lebih rileks, lebih ngomong aja itu lebih bisa nyaman. Makanya sudah dibuka sahabat. Oke, saya baca. Ya alhamdulillah saya dikasih bisa baca Al-Quran walaupun nggak teteh, walaupun tidak fasih, walaupun tidak apa, nggak tahu makhrajul hurufnya kayak apa, nggak tahu. Ya sudahlah, pokoknya saya baca begitu kan ada terjemahnya. Tinggal saya mencoba menganalisa, ngomong-ngomong sak jeplake sak ketemu. Oke, saya baca di surah Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ardo wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Oke, saya baca artinya dulu. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang diri mereka? Ada satu pertanyaan di situ. Ma khalaqallahu samawati wal ardo wa ma bainahuma. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya illa bil haq, melainkan dengan yang benar, wa ajalim musamma, dan waktu yang ditentukan. Nah, di sini kita semua ditanya, apakah kita ini tidak memikirkan tentang kejadian diri kita. Ya,
Dan kita disuruh berpikir juga bagaimana Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi, dan di antara keduanya ternyata berjalan sebagaimana mestinya. Kalian tidak akan pernah bisa tahu tentang diri kalian. Kalian tidak akan pernah tahu bagaimana tujuan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kalau di dalam diri kalian termasuk golongan orang-orang yang saya sebutkan ini, artinya golongan orang yang masuk di dalam bahasanya Tuhan ini. Apa itu bahasa Tuhan di sini? Itu masih rangkaiannya, masih satu ayat ini. Apa itu? Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafiru. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Saya ulangi lagi, dan kebanyakan manusia amat mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Berarti kebanyakan manusia mengingkari. Berarti ada yang tidak mengingkari tentang pertemuan dengan Tuhan. Apakah sahabat-sahabat ini termasuk orang yang kebanyakan, ataukah termasuk orang yang sedikit? Nah, ini coba kita pahami sahabat-sahabat. Jadi dari bahasa ini ternyata ya Allah sudah bilang seperti itu. Ya memang tujuannya sih untuk mengetahui diri kita, untuk tahu bagaimana tujuan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu rahasianya sebenarnya ada pertemuan. Tapi permasalahannya di sini yang dipermasalahkan oleh Allah Ta'ala apa? Karena sesungguhnya kebanyakan manusia amat mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Kalau kita misalkan tidak mengingkari pertemuan dengan Tuhannya, maka boleh jadi kita akan tahu bagaimana diri kita ini diciptakan, bagaimana langit dan bumi diciptakan, ada apa di langit itu, di bumi itu ada apa, dan bahkan kamu akan mendapatkan slide dari Tuhan kita, asalkan kita termasuk bukan orang-orang kebanyakan yang mengingkari Tuhan, pertemuan dengan Tuhan. Ayo sahabat, kita jadi yang sedikit dari kebanyakan manusia itu. Mungkin kita akan ada kesempatan ketemu dengan Tuhan, tapi dalilnya kan kemarin sudah ada. Jangan sampai kita termasuk orang yang diomongkan oleh Tuhan ini. Sesungguhnya kebanyakan manusia amat mengingkari pertemuan dengan Tuhan. Seandainya saya jadi Tuhan, saya nggak akan mengatakan seperti ini. Seandainya saya menjadi Tuhan, coba kalau diganti, sesungguhnya kebanyakan manusia diberi kemudahan untuk bertemu dengan Tuhan. Wah, itu mungkin sampai saat ini kita nggak ada sekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau mengatakan seperti itu, tapi ini sudah terlanjur Tuhan mengatakan. Ayo kita berlomba-lomba menjadi orang yang sedikit itu, agar kita tahu diri kita, tahu Tuhan menciptakan langit dan bumi, bahkan kita bisa terbang ke langit. Kalau sekarang, kalau masalah bumi kan kita bisa lihat di YouTube aja. Kepingin tahu Amerika, ya klik Amerika. Kalau ketemu Jerman, ya klik ada di Jerman. Klik di Polandia, dan klik Jawa Timur, klik Jawa Barat, klik Jawa Tengah, klik DKI Jakarta, lo penak. Ya iku mau mestinya ya enak melihat yang ada di bumi, ya, yang di langit ini. Apa kalian bisa klik? Bisa klik. Klik hatimu yang tepat. Klik jiwamu yang pernah ketemu Tuhan, perjalankan menuju Tuhan. Maka ini akan kalian
bisa ditemui oleh Tuhan. Dalam satu segmen pernah saya omongkan, ketika kalian sudah naik ke langit dengan kekuatan Tuhan, maka kalian termasuk orang yang diundang oleh Tuhan untuk bertemu. Bisa dicari yang segmen saya yang ngomong sendiri itu, yang pakai gaya hantu. Menatap langit judulnya. Bagaimana sahabat bisa menerima sesuatu hari ini? Saya senang. Kalau ada dialog interaktif itu saya juga senang. Tapi ingat sahabat, saya itu hanya ngomong aja. Kadang-kadang lupa ada dalilnya atau enggak. Nah, biar ini kayak agak sedikit keren tapi membaca lagi gak keren ya. Kalian juga bisa membaca. Ya minimal yang saya omongkan itu ada di Al-Quran sahabat. Makanya tadi saya beri kesempatan untuk membuka Al-Quran. Biar saya ini ngomongnya ya ada dasarnya dikit. Nah, kalau nanti sahabat yang menemukan lebih banyak, bisa dikirim di kami. Dan ini menjadi khasanah buat kami, semakin untuk memberikan penjelasan akan lebih mudah kalau sahabat-sahabat juga memberikan ayat-ayat tentang pertemuan. Monggo, sebenarnya banyak sahabat, sebenarnya banyak. Ayo, lagi-lagi kita jangan sampai menjadi kebanyakan orang yang mengingkari pertemuan dengan Tuhan. Kalau sahabat mengingkari pertemuan dengan Tuhan, termasuk orang mungkar bukan? Orang ingkar. Nah, jangan termasuk orang-orang yang ingkar. Maka coba cari referensi lagi tentang pertemuan dengan Tuhan. Agama manapun juga ada kok. Di Hindu, di Buddha, ya, di Nasrani, apakah itu Katolik atau Protestan, ada di aliran-aliran kepercayaan, Sabto Dharma atau apapun. Saya yakin di sana mungkin lebih jelas diajarkan tentang pertemuan dengan Tuhan. Cuma istilahnya kan agak lumayan aneh-aneh bagi saya yang belum tahu itu. Soalnya saya sederhanakan, ya ada bagian diri kita pernah bertemu Tuhan, yaitu saya perjalankan. Apakah itu empat pancer, ya apa itu, nggak tahu. Maaf sahabat, saya memang nggak menguasai di bidang itu. Saya kepingin sederhana, saya nggak ngerti tentang nafsu lawama, sufia, amarah atau apa mutmainnah. Ya saya juga nggak terlalu memahami itu. Yang saya hanya tahu bagaimana perjalanan menuju Tuhan itu aja. Semoga ini bisa menyederhanakan sahabat-sahabat yang di aliran manapun, di agama manapun. Ini bisa dipakai kok. Saya yakin ada semua. Silakan diperkuat. Di Al-Quran ada seperti itu. Saya nggak mencari sebuah perbedaan. Silakan menuju Tuhan kan kemarin saya terangkan itu kan menggunakan jamak taksir. Bisa kamu menggunakan Dharma Gandul, kejawen atau apalah, atau agama apalah. Itu pakai subulana, jamak taksir. Semuanya bisa dikatakan benar. Asalkan kita termasuk orang-orang yang tidak dikatakan oleh Tuhan di sini. Orang yang sedikit. Ingat, wa inna katsiran, kebanyakan, berarti ada yang sedikit yang tidak mendustakan, tidak mengingkari pertemuan dengan Tuhan. Cukup sampai di situ sahabat. Semoga sedikit, tidak membutuhkan waktu lama, karena kalau lama-lama saya yakin sahabat akan jenuh. Ya, sedikit tapi bisa mengena. Kalau nggak mengena, dikena-kenakan ya. Oke, cukup. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.